Nona, di tengah malam. Anda mau biarkan orang tidur atau tidak? Mungkin ya. Sudah cukup ambil untung. Maaf, saya tidak. Apakah wanita ini gila? Apakah Anda baik-baik saja? Tidak. Istri, Anda salah masuk kamar. Kamar kami di sini. Anda? Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti saya. Apa sebenarnya hubungan Anda? Saya suaminya. Dia bukan suami saya. Saya tidak mengenalnya. Dia adalah pedagang manusia. Tolong saya. Tolong saya. Bagaimana kalau kita panggil polisi dulu? Minumlah air madu. Ini untuk menyadarkan diri. Baru saja. Terima kasih. Tidak masalah. Air madu tidak akan berhasil. Tolong. Bantu saya. Tolong, jadilah orang baik dan selesaikan ini. Kakak, Anda tak bisa ambil untung dari saya di sini. Jangan khawatir. Saya tidak akan membuat Anda bertanggung jawab. Kakak, Anda benar-benar sangat menggoda. Kakak. Kakak. Jika Anda terus melakukan ini, saya sungguh tak bisa menahan diri. Apa yang telah saya lakukan? Ya Tuhan, sangat mudah. Apa yang Anda tunggu? Sebelum Anda ketahuan, cepat dan lari. Kakak. Apakah Anda akan pergi begitu saja? Itu. Aku. Siapa nama Anda? Mengingat hubungan kita. Mulai sekarang, jangan bertemu lagi, baiklah. Siapa yang bilang tadi malam? Hari ini, Anda masih ingin membalas saya. Membayar kembali. Ya, sudah waktunya untuk membayar kembali. Apakah sebanyak ini cukup? Anda menganggap saya apa? Baiklah, saya mengerti. Tidak cukup, tapi di dompet saya. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau begini? Beritahu saya nomor kartu Anda. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan transfer sebanyak itu kepada Anda. Kakak ini cukup menarik. Anda cukup murah hati, bukan? Tidak ada pilihan. Salah menilai seorang teman. Setiap orang punya waktu ketika mereka salah menilai seorang teman. Cukup bicara. Berapa banyak yang Anda inginkan? Anda cepat. Kakak. Apa yang saya inginkan mungkin agak banyak. Saya hanya takut Anda tidak mampu.
Yunsi, beberapa kali. Kakak, mengapa Anda masih? Apakah hati Anda berdebar? Kakak. Apa maksud Anda? Aku... Itu, Selalu terlambat. Tuan Muda Meng, Lulin. siapa dia? Lulin. Anda datang tepat pada waktunya. Tuan Muda Meng, siapa sebenarnya dia? Anda terlalu ikut campur. Anda adalah Tuan Muda Grup Chouchen. Ketua menginstruksikan saya untuk menjaga Anda dengan baik. Bagaimana Anda bisa sembarangan? Baiklah, baiklah. Anda mengatakan itu setiap kali. Saya hanya penasaran. Saat pertama Anda ambil alih bisnis keluarga, bukankah itu untuk menghindari pernikahan? Saya kira Anda tidak menyukai wanita. Sungguh Lukon. Apakah Anda pikir saya menyukai pria? Apakah Anda menyukai saudari itu? Kakak. jangan khawatir. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Katakan sesuatu. Untuk rapat pagi ini, mari kita tukar peran. Anda jadi Tuan Muda Ming, dan saya akan menjadi asisten Anda. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Proyek dengan grup Shensing. Meng Happy, Mereka cuma mau kerjasama dengan Yunsi. Yunsi ini. Apa yang dia miliki, yang membuatnya menonjol? Saya hanya tidak ingin terlalu cepat mengungkapkan identitas saya. Dan juga untuk melihat. Yunsi, yang ayah saya sebutkan ini. Seberapa cerdik dia sebenarnya? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Kakak. Aku rasa seseorang membiusku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Baiklah, cukup. Berhenti berpura-pura. Kembali. Kakak. Kakakku sayang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bisakah kamu menyelamatkanku? Cukup dari Anda. Jika Anda terus begini, saya akan memanggil polisi. Kenapa tidak apa-apa saat kamu mabuk? Tapi tidak apa-apa saat aku mabuk. Kalau begitu, malam itu, Anda juga bisa menolak saya. Tidak. Kamu harus mengembalikannya. Hei, asisten kecil. Asisten kecil. Dasar bocah nakal. Tak akan pernah aku mengandung anakmu. Saya tidak akan membiarkan Anda menang. Bagaimana dia bisa menahan diri, tidak menyentuhku sepanjang malam? Mungkinkah bahwa dia benar-benar tidak menyukaiku? Presiden Muda Meng, ayo pergi. Mari kita periksa penyimpanan rantai dingin bersama. Ayo pergi. Harry, kakak. Apa kamu mencoba meninggalkanku lagi? Presiden Muda Meng, bagaimanapun juga, seorang asisten harus bertindak seperti asisten kan. Apakah Anda tidak terlalu ikut campur? Benar, Presiden Muda Ming. Mengenai inspeksi penyimpanan, kamu tidak perlu repot-repot dengan itu. Aku akan melakukan perjalanan itu untukmu. Baiklah, saya akan mengikuti saran Anda. Harry, kakak. Tidak menyangkakan. Jangan kira kamu bisa melepaskanku. Kedua orang ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Penyimpanan dingin kami, kapasitas penuh, bisa mencapai 500.000 ton. Penyimpanan dingin Excalibur ini di seluruh negeri. Anda tidak akan menemukan yang kedua. Hei kakak, apa kamu tidak punya hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Juga, jangan panggil saya kakak. Kamu tidak bisa mengatakan itu.
Hai kakak. Apa kamu belum pernah mendengar? Sehari sebagai suami istri, 100 hari kebaikan. Bisakah Anda berhenti membahasnya? Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Itu adalah kecelakaan. Baiklah. Ini semua salah saya. Saya mohon Anda. Bisakah Anda melupakannya saja? Aku tidak bisa melupakannya. Itu pertama kaliku. Saya seorang wanita. Pernahkah kamu berpikir tentang betapa besarnya kerugianku? Kenapa kamu begitu dramatis padaku? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami para pria. Kenapa kami tidak rugi? Bukankah mereka semua bilang bahwa pria dan wanita itu setara? Pintunya terkunci dari luar. Jangan mengelak. Apa ini ada hubungannya denganmu? Apa kamu yang melakukannya? Kamu mengalihkan pembicaraan lagi. Tolong pahami ini baik-baik. Ini adalah gudang pendingin. Orang bisa mati di sini. Apa seserius itu? Kamu tidak melakukan ini untuk mencari momen berdua denganku. Dan menyuruh seseorang dari luar mengunci gudang pendingin kan? Aku juga mau menanyakan itu padamu. Kenapa kamu menghindariku akhir-akhir ini? Apa salahku sampai menyinggungmu? Baiklah. Aku mengakuinya. Aku hanya menyukaimu. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita. Bagaimanapun, hanya saja, aku tidak bisa menjelaskannya. Seperti, Hai kakak. Apa yang kuinginkan mungkin terlalu banyak. Aku hanya takut kamu tidak bisa memberikannya. apa yang kamu inginkan? Memang agak berlebihan. Bagaimanapun juga, kita harus keluar dulu. Jangan menakutiku. Gudang pendingin ini hanya terbuka sekali sehari. Jika kita tidak bisa keluar, kita hanya akan menjadi patung es. Berubah menjadi patung es, itu tidak terdengar buruk. Kita berdua memeluk erat dan membeku jadi es. Bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Sebuah kisah cinta romantis dan tragis. Dia sama sekali tidak khawatir. Sepertinya masalah ini, 9 dari 10, adalah perbuatannya. Lulin, tak semua hal bisa kuucapkan langsung. Beberapa orang mudah dibodohi, beberapa orang tidak. Kamu sedang mengatakan apa? Pikirkanlah, aku sudah makan lebih banyak garam darimu. Kamu sudah makan terlalu banyak. Jika kamu menipuku, apa masih ada keadilan yang tersisa? Kamu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Masih berpura-pura bodoh. Kenapa kamu tidak cemas sekarang? Pintu ini, apa kamu menyuruh seseorang menguncinya? Apa kamu sakit? Aku tahu itu. Apa aku tidak cukup tampan? Tidak cukup muda? Tidak cukup energik? Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Hai kakak. Jangan kamu lupa. Siapa yang malam itu? Siapa yang menggangguku berkali-kali? Aku sudah bilang jangan sebutkan itu. Aku tahu, kakak, kamu hanya mengkhawatirkanku, karena aku lebih muda darimu. Takut aku tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Hai kakak, aku bersumpah, aku benar-benar berbeda dari anak laki-laki muda lainnya. Tidak, bagaimana percakapan ini sampai ke sini? Baru saja. Apa yang terjadi? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa dia sudah mengetahuinya? Kamu berdiri di sana, jangan bergerak. Tadi baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang jangan mendekat. Hai kakak, jantungmu berdetak tadi. Lebih cepat dari jantungku. Apa maksudnya itu? Itu tadi. Aku kedinginan. Gemetar seluruh tubuh. Aku minta maaf. Aku terlalu ceroboh. Harusnya ku taruh padamu lebih cepat. Aku tidak mau. Kamu tetap. Jauhi aku. Ini aku peduli padamu. Kakak, kenapa kamu begitu pelin-pelan? Tidak setia. Ya, aku tidak setia. Aku cacat di mana-mana. Jadi, kamu jauhi aku. Jangan biarkan aku menularimu. Aku tidak buta. Kamu jelas-jelas terpikat. Kamu hanya tidak berani mengakuinya sendiri. Berhenti. Jangan begitu. Aku tidak mau mendengarnya. Kamu pakai bajumu dulu. Aku tidak akan memakainya. Aku memberitahumu, jika aku mati kedinginan, dan kamu tidak akan pernah bisa melihatku lagi, kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Tidak, kenapa kamu begitu narsis? Aku sudah dikejar-kejar orang sejak kecil. Tidak ada pilihan. Aku memang sepercaya diri itu. Aku sedang tidak mood sekarang untuk membicarakan ini denganmu. Kamu jauhi aku. Baiklah, hai kakak. Mengesampingkan semua itu. Aku
Perwakilan grup Xiao Chen dikunci di ruang pendingin olehmu dan akan mati kedinginan. Aku minta maaf, apa itu cukup? Apakah maaf saja cukup? Jika aku sakit parah karena kedinginan, bagaimana Chen Xingmu? Menjelaskan diri. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kakak. Aku sangat kedinginan. Aku benar-benar kedinginan. Demi Chen Xin dan kemitraan baik dengan grup Xiao Chen, aku sama sekali tidak bisa mati kedinginan di sini. Presiden Xiao. Presiden muda Meng. Ada apa Anda di sini? Asisten saya dan pengawas Yunsi Anda pergi memeriksa gudang pendingin Chen Xin Anda pagi ini. Sudah jam segini, tapi mereka belum kembali. Tidak mungkin. Apakah Anda menelepon mereka? Ya, tapi tidak ada yang menjawab. Jangan khawatir. Saya akan hubungi gudang pendingin. Halo, Direktur Wan. Apakah Yunsi bersama Anda? Yunsi? Tidak, dia tidak ada. Tidak mungkin. Dia datang pagi ini bersama asisten Presiden muda Meng untuk berkeliling gudang pendingin. Mereka belum kembali. Presiden Xiao, saya belum menerima catatan masuk di sini. Saya akan pergi memeriksa. Baiklah, cepatlah. Ayo, Presiden muda Meng. Tidak, kita masih perlu pergi dan melihat sendiri. Presiden muda Meng, bukan berarti saya menggurui Anda, tapi tidakkah Anda menyadari asisten kecil Anda itu sangat tertarik pada Yunsi kami? Anda harus memberi mereka waktu berdua. Presiden Xiao, saya benar-benar belum menemukan catatan masuk untuk Yunsi di sini. Kakak. Apakah menurutmu kita benar-benar tidak akan mati kedinginan di sini? Sekarang, apa kamu masih menganggapnya romantis? Romantis. Kita tak memilih lahir di waktu yang sama. Tak lahir bersama, tapi ingin mati bersama. Aku benar-benar bingung. Sudah sampai titik ini. Dan kamu, bagaimana kamu masih bisa begitu optimis? Sejak aku kecil, keberuntunganku selalu luar biasa. Aku percaya. Kita pasti akan baik-baik saja. Baiklah. Berhenti bicara. Kita masih bisa menghemat panas. Tidak. Kita harus bicara. Kita perlu mengalihkan perhatian. Kan? Kakak. Kamu bilang manajemen Chen Xin sangat ilmiah. Tidak pernah ada kecelakaan seperti ini. Jadi, bisakah aku berasumsi? Kali ini itu buatan manusia. Aku sebenarnya tidak pernah memikirkannya seperti itu. Dan kemungkinan besar ditujukan padamu, kakak. Kakak, kamu sangat luar biasa. Dan kamu pasti akan menarik kecemburuan. Di tempat sedingin ini, itu masih tidak bisa membekukan kata-kata manismu. Aku curiga. Ini dilakukan oleh Jiang Xiaoye. Tidak mungkin. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang. Dia tidak akan melakukan itu. Kakak, jangan lupa. Dia yang membiusmu sebelumnya. Anak nakal ini, pintar, perhati-hatian, dan pengertian. Jika bukan karena itu, Maman cukup menggemaskan. Sayang sekali. Kakak, kamu membeku kaku. Katakan sesuatu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Biar aku katakan ini di awal. Bagaimanapun juga, kita semua akan mati di sini. Aku bertanya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Juga, tidak peduli apa yang aku tanyakan. Kamu, jangan malu. Baiklah. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Aku hanya ingin tahu. Kamu dan Presiden Meng. Kakak, cepatlah bertanya. Aku hanya ingin tahu. Kamu dan Presiden Meng.
Ya ampun. Syukurlah tidak ditanyakan. Pakailah. Anda pasti kedinginan kan? Kamu. Selimutkan dengan benar. Aku pria dewasa. Bisa menahan. Sangat dingin. Presiden Mang, bagaimana kamu menebak? Kami ada di sini. Telepati. Ini, ambil ini. Ini tidak cocok untuk kupakai. Benar. Ini juga untukmu. Aku pergi. Kamu bisa pakai punyaku. Sepertinya, kita tidak bisa membiarkan mereka bertemu sendirian lagi. Presiden Xiao, apa yang terjadi di sini? Seseorang melaporkan Anda atas pemalsuan data keuangan. Mereka dari Biro Audit. Bagaimana mungkin saya memasukkan data? Buktinya sudah konklusif. Ini adalah laporan atas nama asli. Presiden Xiao, selama bertahun-tahun, Anda tahu karakter saya. Jangan bicara lagi. Anda, pulang dan istirahatlah selama seminggu dulu. Benar, jangan tinggalkan Jiancheng. Tunggu untuk dipanggil kapan saja. Presiden Xiao, besok, pengiriman barang pertama untuk Zhou Cheng akan tiba. Anda menyuruh saya pulang sekarang. Mengenai masalah besok, saya punya pengaturan sendiri. Yunsi, apakah hal baik terjadi lagi padamu? Jiang Xiaoye, apakah Anda di balik ini? Anda sendiri sangat serakah, dan masalah yang Anda timbulkan sendiri. Namun Anda masih menyalahkan orang lain. Baiklah, setelah cukup bukti terkumpul, Anda akan menjadi yang pertama saya tangani. Presiden Zhang. Ini adalah kelompok perwakilan penjualan. Petisi bersama. Mereka menuntut pemecatan manajer. Manajer Yunsi menahan komisi penjualan, menawarkan rabat clean, memasukkan tunjangan perwakilan penjualan, tunjangan liburan, dan menahan tunjangan disabilitas sales. Jiang Xiaoye, seberapa besar biaya suap Anda kepada mereka? Ini adalah suara-suara rakyat. Mereka sudah lama menoleransimu. Bonus akhir tahun saya bisa mengeluarkan semuanya kepada mereka yang memiliki keluarga miskin, para tenaga penjualan. Beli tiket mudik tahun baru. Kapan saya pernah memperlakukan tenaga penjualan dengan kasar? Anda hanya suka menggunakan jenis bantuan kecil untuk menipu orang, tapi mereka tidak bodoh. Jiang Xiaoyi, apakah Anda punya bukti? Tanpa bukti, aku tak akan berani berdiri di sini dan sampaikan semua ini. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang telah saya kumpulkan. Presiden Zhang, mohon luangkan waktu Anda untuk melihat. Yunsi, saya salah menilai Anda selama ini. Anda adalah orang seperti itu. Saya benar-benar salah menilai Anda. Sepertinya saya dijebak. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Yunsi adalah orang seperti itu. Kau tahu wajahnya, tapi bukan hatinya. Siapa yang tidak punya aib? Grup Chouchen sama sekali tidak akan bekerja sama dengan orang dengan reputasi tercemar. Maaf, Yunsi, proyek ini akan diserahkan kepada Jiang Xiaoyi. Bicaralah, siapa yang menginstruksikan Anda untuk mencelakai Yunsi kami? Apa yang Anda lakukan itu ilegal. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Saya adalah hukum. Bos, dia terlalu lambat. Ambil bangku harimau. Air cabai juga bisa. Dengan fisiknya yang seperti Tauji, saya takut dia tak kuat menahan. Bicaralah. Bersikaplah kooperatif. Jangan paksa saya marah. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kenapa kamu sok kuat? Kami adalah penculik. Apa kamu memanfaatkan kelonggaran kami? Percaya atau tidak? Saya akan memotongmu sekarang juga. Bos, saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Orang yang tangannya saya potong. Oleskan obat. Asal jangan membunuh siapapun. Baik. Tunggu.
Singkirkan yang ini juga. Ya. Tunggu. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Itu Jiang Xiaoyi. Rekamannya baik-baik saja kan? Tidak masalah. Kamu benar-benar merekamnya. Palsu. Kamu menipuku. Teman saya. Kita adalah patuh hukum. Warga negara sosialis yang baik. Tidak terduga, setelah setia pada perusahaan, saya akan berakhir seperti ini. Kalau begitu kamu harus benar-benar merenungkan dirimu sendiri. Saya telah merenung. Saya hanya menganggap Anda terlalu serius. Kamu masih membantah. Kau pikir perusahaan tak bisa berjalan tanpa kamu. Saya tidak berani. Aku tahu itu. Proyek yang begitu bagus, mengajak semua orang mengerjakannya. JT ini adalah niat sebenarnya. Tepat sekali. Memperlakukan bawahan kami sebagai target eksploitasinya. Dia benar-benar serakah. Inilah yang mereka sebut, seekor ular yang mencoba menelan gajah. Itu Jiang Xiaoyi. Dia memberiku uang. Itulah sebabnya saya meninggalkan ruang jaga selama setengah jam. Lu Bufan, apa yang Anda lakukan di sini? Anda benar-benar memfitnah saya. Aku datang untuk menyelamatkan Anda. Ratu saya tidak mengecewakan Anda kan? Itu dia yang menjerat Anda dan anak bodoh Xiao Cheng itu di ruang pendingin. Anda hampir membeku sampai mati. Terima kasih. Yunsi, Anda sebenarnya terlibat dengannya. Apa yang Anda katakan? Apa maksud Anda dia terlibat dengan saya? Ini jelas takdir kita. Ditambah, kamu adalah mat komblang kami. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Kamera Jiang Xiaoyi. Diam. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu yang bikin masalah di gudang pendingin. Saya tidak. Ini hanya rekaman, bukan? Bukankah ini fitnah? Kalau begitu panggil orangnya ke sini dan hadapi mereka secara langsung. Jadi kamu tidak bisa bilang aku menyalahkanmu. Apa yang Anda, seorang asisten belaka, bicarakan? Tolong lebih sopan kepada asisten saya. Tuan Muda Meng, kamu datang tepat pada waktunya. Yunsi, kamu beritahu Tuan Muda Meng. Tuan Muda Meng, tim bisnis saya sedang dalam penyelidikan. Oleh karena itu, pekerjaan mulai sekarang akan diserahkan kepada Jiang Xiaoyi. Apa? Timmu sedang diselidiki. Saya tidak keberatan, selama tidak memengaruhi kemajuan pekerjaan. Siapapun bisa bertanggung jawab. Aku tidak setuju. Ketua, tidak kolaborasi dengan yang punya catatan buruk. Setelah diselidiki, terlepas dari hasilnya, mereka harus menunggu setengah bulan kan? Kami di Chojeng tidak bisa menunggu. Jadi, Jiang Xiaoyi, kerjasama yang menyenangkan. Lulin, apa yang kamu lakukan? Yunsi dijebak, menjebakku di gudang pendingin, hampir membekukanku sampai mati. Sekarang kau suruh aku kerjasama dengannya. Kita harus utamakan gambaran besar sekarang. Ini adalah momen kritis. Jika ada yang salah, itu tidak hanya akan merusak reputasi grup Chojeng, kita juga akan menghadapi besar kompensasi pelanggaran kontrak. Jangan keras kepala. Anda pacar Tuan Muda Meng kan? Ya, saya. Jadi kenapa? Ingin menikah dengannya, punya anak darinya. Dia satu-satunya bagiku. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Haruskah saya memberitahunya? Anak ini sangat bodoh. Terlihat mudah ditipu saat pertama lihat. Saya tidak bermaksud ikut campur. Saya hanya ingin mengingatkan Anda, mengapa Anda berpura-pura simpati. Presiden Muda Meng, dia adalah seorang. Dia tidak suka wanita. Aku tahu itu. Aku bahkan tidak peduli. Apa Anda masih ingin ikut campur? Ya Tuhan. Baiklah. Kalian luar biasa. Jadi Presiden Muda Meng adalah seorang. Aku tahu itu. Kamu beritahu aku sudah jadi presiden kecil Meng. Bagaimana bisa dia masih memperlakukanku
Dengan ketidakpedulian seperti itu, Itu hanya membuktikan dia tidak menyukaimu. Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu punya rasa percaya diri yang aneh. Pertama-tama, temanmu ini adalah pria normal. Dia bahkan lebih normal daripada aku. Sudah, aku tak mau bahas ini lagi. Jadi, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka ada kemungkinan lain. Cepat beritahu aku. Dia berpura-pura menolaknya agar dikeja. Maksudmu, dia mempermainkanku. Aku beritahu ya, dengan wanita seperti itu, meski kamu berhasil merebut hatinya, apa gunanya? Aku akan memenangkan hatinya. Dan kemudian biarkan dia merasakan. Dicampakkan, apa itu tak apa. Lihat saja, apakah aku percaya padamu? Kalau begitu beritahu aku. Melihat situasi saat ini, dia jual mahal padaku. Apa yang harus aku lakukan? Sederhana saja, bagaimana dia memperlakukanmu? Begitulah kamu memperlakukannya. Kamu juga jual mahal. Abaikan dia sebentar, lalu lihat saja. Abaikan. Kamu tidak tahu cara mengabaikan. Pertahankan saja sikap dingin. Temanmu ini selalu keren. Ayolah. Di depannya. Kamu seperti anjing pudal kecil. Aku akan menendangmu sampai mati. Perundungan di tempat kerja. Kakak King Yang. Aku di sini. Ada pameran seni baru-baru ini. Maukah Anda ikut denganku? Kiao Ye. Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. Jangan main-main. Tidak, Anda harus ikut denganku. Mengelola. Presiden Mang, ini rencana mingguan. Anda perlu melihatnya. Itu. Jika kau merasa tak apa, ya tak apa. Kamu tidak perlu menunjukkannya padaku. Ingat apa yang kukatakan. Pertahankan sikap dingin. Itu. Tinggalkan dokumen yang di sini dulu. Nanti saya lihat kalau ada waktu. Tuan Muda Meng, terburu-buru mengejar kemajuan kerja. Anda punya waktu bersama mereka, tapi tak punya waktu lihat dokumen kerja. Apakah itu urusan Anda? Aku. Ketiga orang ini. Mungkinkah pemikiran saya usang? Permisi, apakah Anda karyawan grup Cao Cheng? Tidak, kenapa? Kalau begitu, silakan pergi. Jangan menghambat pekerjaan saya. Aku tidak akan. Kiao Ye, bagaimana kalau begini? Kamu pulang dulu. Men King Yang, kita sudah bertunangan, Anda tahu. Kenapa Anda bantu menindas saya? Saya di luar negeri saat dijodohkan. Lagi pula, pertunangan ini, saya tidak pernah mengakuinya sama sekali. Kamu harus mengakuinya. Kamu harus lebih baik pada Kiao Ye. Buat dia merasakan krisis. Tidak. Bagaimana kalau Yunse? Salah paham. Dengarkan saja aku, kamu tidak akan salah. Bahwa, Kiao Ye, nanti kalau pekerjaan saya sudah selesai, saya akan pergi bersamamu, baiklah. Tapi pameran seni hanya tersisa 3 hari. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau begitu bagaimana kalau Kakak Lulin menemanimu? Tidak mungkin. Aku hanya ingin Anda pergi denganku. Ya ampun. Lulin. Bukankah dia punya tunangan? Bukankah seseorang ingin melahirkan anaknya? Mengapa dia masih menggangguku? Itu karena, Katakan padaku. kalau aku bilang, kamu tak boleh. Marah. Berhenti bicara omong kosong dan katakan saja. Itu karena, Tuan Muda Meng dan aku lebih optimis tentangmu. Kamu pintar, kamu tampan, dan tinggi badanmu standar. Kamu sepenuhnya memenuhi persyaratan kami untukmu. Dan juga, kamu jauh lebih baik daripada tidak terlalu pintar adalah Kiao Ye. Dengarkan apa yang Anda katakan. Apakah Anda memilih babi ternak? Jangan bilang hal yang menyakitkan. Aku masih menyarankanmu, setuju dengan kami. Tuan Muda Meng dan aku pasti memperlakukanmu baik. Terlebih lagi, kami akan memberimu uang putus hubungan. Anda, bagaimana bisa Anda begitu? Tidak tahu malu sampai sejauh ini. Nasihat yang sulit didengar seringkali bermanfaat. Bersikap langsung. Apa salahnya? Tapi Tuan Muda Meng, dia tidak percaya. Dia selalu memilih menipu orang dulu. Dia percaya cara ini bisa memaksimalkan pengurangan kerugian bagi pihak lain. Kami tidak sepakat dalam hal ini. Namun, aku masih pegang pandangan lama. Transaksi langsung, adil, dan efektif. Diam saja. Tolong sampaikan padanya untuk saya. Saya, Yunsi, dalam hidup ini. Bahkan jika saya mati karena kemiskinan, mati kelaparan, atau jatuh sampai mengemis di jalan, saya tidak akan membiarkan Anda. Kelompok orang ini merusaknya. Lupakan saja ide itu. Jangan gelisah. Mari kita diskusikan ini dengan benar. Baiklah. Tidak ada yang perlu dibahas. Keluar sini. Keluar. Kenapa kamu begitu marah?
Apa yang terjadi? Tuan Muda Meng, saya hanya berharap kerja sama kita bisa berjalan lancar dan segera berakhir. Saya benar-benar tidak ingin The film melihat was kalian berdua lagi. translated and narrated by M Media. Kenapa? Cukup sudah dari Anda. Saya sudah memberi Anda muka. Jangan keterlaluan. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya buka rahasia Anda. Lulin, ada apa? Ceritakan padaku. Tidak ada apa-apa. Kami berdua baru saja mendiskusikan pekerjaan. Mungkin pengawas Yun sebelumnya terlalu mendominasi terlalu lama, tidak setuju dengan pandangan kami, dan bahkan memarahiku. Ya, saya tidak setuju dengan pandangan Anda. Keluar. Baiklah. Permisi. Lulin, apa sebenarnya yang kamu lakukan di belakangku? Dan kamu memarahiku. Bukankah semua ini demi kebaikanmu? Karena aku. Tidak, bagaimana denganku? Dia bertanya, mengapa kamu? Walau bertunangan, dia masih diganggu. Aku bilang mungkin karena kamu terlalu menyukainya. Lalu dia memarahiku. Kenapa kamu tidak jelaskan dengan jelas? Pertunangan itu, saya tidak pernah mengakuinya sama sekali. Kenapa harus aku yang jelaskan? Jika dia bisa marah tentang ini, bukankah itu berarti dia peduli padamu? Bukankah itu berarti dia cemburu? Jadi, menurutmu, ini adalah hal yang baik. Tepat sekali. Demi kamu, aku rela dimarahi olehnya. Sekarang aku dimarahi olehmu lagi. Apa untungnya bagiku? Bukankah aku dirugikan? Saudara yang baik. Salahku. Sobat, saya minta maaf. Saya minta maaf padamu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu harus dengar aku, sekarang. Jangan terlalu dekat dengannya. Teruslah bersikap dingin padanya. Sampai dia secara aktif mengejarmu. Baiklah. Lulin, kamu bilang tuangkan kopi untuk dia. Bagaimana kalau mengirimkannya? Tidak. Kamu lupa apa yang aku katakan. Tapi menurutku melakukan ini salah. Saya harus merawatnya, menyayanginya, dan membiarkannya merasakan setiap saat cintaku padanya. Menjual mahal. Bangun dengan menjatuhkan dulu. Ini strategi. Itu juga tidak benar. Lebih baik tak ada buku daripada percaya buta. Lulin, tolong tuangkan saya secangkir kopi. Baiklah. Tetes mata mutiara. Yensi. Ini, gunakan ini, untuk meredakan ketegangan mata. Sangat berguna. Mencoba menggodaku lagi. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkannya. Kamu, jangan salah paham. Tak enak merepotkan Presiden Muda Meng. Urusan saya sendiri. Saya tangani sendiri. Jangan terlalu cepat menolak. Kamu adalah rekan bisnis saya. Gimana kalau kamu jatuh karena kelelahan? Kerugian saya akan lebih besar. Sebenarnya, Anda khawatir tentang saya, merusak kesehatan Anda, dan memengaruhi generasi mendatangkan. Kapitalis sialan, pingsan karena lelah. Ada rumah sakit. Apa yang Anda khawatirkan? Kenapa kamu tidak tahu terima kasih? Saya hanya mengkhawatirkanmu. Apakah saya butuh perhatian Anda? Saya punya orang tua di atas saya, dan di bawah saya. Hal itu, apakah itu urusan Anda? Lihat. Gadis seusiamu, umumnya memiliki orang tua di atas mereka, dan anak-anak di bawah mereka. Kamu belum punya anak. Jika kamu merusak kesehatanmu, kamu mungkin tidak bisa hamil nanti, dan itu akan menjadi masalah besar. Jadi dia benar-benar di sini untuk anak-anak. Saya tidak tahan lagi. Lupakan saja. Tenanglah. Clint adalah ayah. Tidak bisa menyinggungnya. Presiden Muda Meng. Tolong, dari luar. Tutupkan pintu untuk saya. Baik. Aku awalnya berpikir untuk mengusir Yunsi. Tapi aku tidak menyangka hal-hal berkembang sejauh ini. Presiden Zhang. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Jangan lakukan hal gegabah. Jangan lupa, jika salah, Anda bertanggung jawab penuh. The Saya film was tidak sebodoh itu. translated and narrated by M Mari kita Media. cari cara untuk membuat Meng Qingyang merasa sangat kecewa pada Yunsi.
Biarkan dia sendiri. Usir saja dia dari permainan. Ngomong-ngomong, bukankah Anda bilang bahwa Meng Qingyang adalah orang yang menyebalkan? Bagaimana dia bisa begitu setia pada Yunxi? Dia seharusnya menjadi. Saya punya cara untuk memecah belah mereka. Mereka semua bilang, kecantikan ada di mata yang melihat. Dan itu benar sekali. Semakin aku lihat, semakin aku suka. Dulu, Anda bilang akan mengejarnya secara aktif, lalu dengan kejam dia campakkan dia. Bagaimana bisa Anda belum mendapatkannya? Dan Anda sendiri yang jatuh cinta padanya. Pergi sana. Kejutan. Ratuku. Terkejut. Tak terduga. Lu Bufan. Mengapa Anda di sini? Saya sedang bekerja. Jangan ganggu pekerjaan saya. Aku asisten pribadimu sekarang. Aku tidak di sini untuk membuat masalah. Lu Bufan. Ambang batas perusahaan tidak rendah. Setidaknya Anda perlu telah mempelajari riset operasi, manajemen, makroekonomi. Saya kira pandai menerapkan dan menguasai metode dan alat analisis data. Dapat secara ilmiah mengumpulkan data dan mengorganisir data. Saya boleh tanya, mana yang Anda ketahui? Aku bisa memijat, membuat kopi, memesan makanan, menerima kiriman untuk ratu. Menjadi asisten pribadi, cukup. Berhenti mengoceh. Jujurlah, untuk apa sebenarnya Anda di sini? Tepat sekali. Apakah ambang batas Chensing saat ini serendah itu sekarang? Bahkan yang dicurigai sebagai pedagang manusia bisa masuk dan bekerja. Bukan urusan Anda. Bukan urusanmu. Kamu, aku. Karena Anda sudah di sini. Mengapa tidak sekalian saja mengikuti arus? Lu Bufan. Bahu saya sedikit pegal akhir-akhir ini. Kemarilah. Katakan padaku, apakah saya baru saja mendapatkan tambahan pesaing? Bagaimana mungkin? Semua ini adalah trik Yunxi. Dia hanya ingin sengaja memprovokasi Anda dan membuat Anda cemburu. Dan membuat Anda aktif mengejarnya. Tetap tenang, jangan panik. Benarkah? Jujur saja. Apakah itu Jiang Xiaoye, wanita yang mengirimmu? Ratuku, aku benar-benar sekarang semakin kagum padamu. Berhenti mengoceh. Jujurlah. Musuh dari musuhku adalah temanku. Tidak ada musuh abadi. Hanya abadi. Ratu. Jika Anda berbicara seperti itu lagi, saya akan memukul Anda. Percaya atau tidak? Lihat. Ada apa ini semua? Mereka praktis lengket satu sama lain. Tenang. Saya tidak tahan lagi. Jangan impulsif. Yunxi, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ada apa ini semua? Saya tidak mengerti sama sekali. Kerjakan ulang. Jika Anda tidak bisa memahaminya, mulai dengan tinjau materi dasar. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya, orang yang pulang dari luar negeri, buruk dalam matematika. Tapi aku tidak menyangka seburuk ini. Bahkan aku bisa mengerti ini. Yunxi, tidakkah kamu pikir sekretaris MO agak kasar? Saya pikir Anda lebih kasar darinya. Kamu tidak memberiku, Sam, klip, muka sama sekali kan? Wajah itu didapatkan, bukan diberikan oleh orang lain. Kalian berdua, mulai sekarang, kalian akan mengikutiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tebak. Bos, dia sepertinya mengancam kita. Dengan aku di sini, jangan panik. Bos, kaki Anda sepertinya gemetar. Jangan bicara. Bos, aku dulu sering nongkrong di desa Mang. Aku bahkan belum bicara. Meng Qingyang. Seperti kata pepatah, seorang pria bicara, bukan bertinju. Memperbaiki kesalahan seseorang adalah kebajikan terbesar. The film was translated and narrated Jadi kamu by ceramah M. aku sekarang.
Bersikaplah lembut. Kamu tahu kenapa tanganmu begini? Aku tahu. Aku seharusnya tidak menggunakan tangan ini untuk memijat Yunsi. Setidaknya kamu punya sedikit kesadaran diri. Apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Apakah kamu tahu? Aku tahu. Satu hal terakhir. Apa yang baru saja terjadi? Gelap dan jalan licin. Penglihatanku tidak bagus. Aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Sangat bagus. Luar biasa. Ayo pergi. Hai. Kamu bilang sekarang, jika saya pergi ke Yunsi untuk memijat bahunya, dia tidak akan kesal padaku kan? Aku menyarankan Anda, hal-hal memalukan seperti itu, sebaiknya kurangi. Bahkan tidak itu. Lalu saya harus apa sebenarnya? Tunggu. Tunggu. Pada saat proyek ini selesai, hari itu sudah lama berlalu. Tidak mungkin. Sangat mungkin. Saat ini, dia bahkan tidak mau menatap mataku. Biarkan aku memberitahu Anda, pemburu terbaik. Biasanya, muncul dalam bentuk mangsa. Kenapa aku merasa Lu Bufan persis seperti yang kau bicarakan, pemburu terbaik. Anda? Apa yang terjadi pada Anda, Lu Bufan? Ceritanya panjang. Anda perlu pergi ke rumah sakit dan istirahat. Mengapa Anda masih datang bekerja? Jika aku tidak masuk kerja bulan ini, bonus kehadiran penuh akan hilang. Anda masih memikirkan bonus kehadiran penuh. Saya benar-benar bisu. Mau kemana? Saya akan mencari Jiang Xiaoye. Jangan pergi. Aku hanya mengalami beberapa patah tulang. Ditambah gegar otak. Dan tulang leher terkilir. Tidak ada yang lain. Aku benar-benar meremehkan Lu Bufan ini. Anda tidak melakukan ini kan? Aku tidak memukulnya sekeras itu. Yunsi, kau pergi. Aku akan membantumu mengurus Lu Bufan. Hei Yunsi, mau kemana, Yunsi? Yunsi, jangan pergi. Lu Bufan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah seperti ini. Apa yang bisa kulakukan dalam hidupku? Hari pertamaku bekerja, aku bertemu yang legendaris. Perundungan di tempat kerja. Aku hanya ingin bekerja dengan benar. Apakah itu begitu sulit? Jangan begitu padaku. Aku sudah seperti ini. Mengapa aku harus bertele-tele denganmu? Ya Tuhan, ya Tuhan. Dosa apa yang telah kuperbuat? Siapa yang kusinggung? Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka kita akan berakhir seperti ini. Tidak ada perselisihan, tidak ada keselarasan. Sebenarnya, aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku hanya mengalami nasib buruk sejak kecil. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku dibesarkan oleh kakak nenekku. Dan kemudian, kakak nenekku juga meninggalkanku satu persatu. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian, aku hanya sendirian. Intinya, pekerjaan yang menghasilkan uang. Aku akan melakukan apa saja. Kadang-kadang, aku juga melakukan hal-hal sedikit tidak biasa. Aku bersumpah, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Jika bukan, karena Mengking yang malam itu, bukankah saya akan dirugikan oleh Anda? Logika macam apa ini? Jika itu aku malam itu, yang bersama sekarang adalah kita. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Lu Bufan, Anda cukup berani dalam pikiran Anda.
Berhentilah main-main. Aku tahu. Kau meremehkanku. Aku hanya menyukai orang sepertimu. Orang-orang terpelajar. Aku bilang Lu Bufan berhasil malam itu, tapi kemudian mengkhianatiku. Jeti itu adalah sandiwara yang menjadi kenyataan. Anda menghasilkan uang dengan baik. Nanti, saya akan kenalkan Anda pada seorang pacar dengan gelar tinggi. Benarkah? Benarkah? Saya terlihat seperti pembohong. Yunsi, ada apa? Dokter. Dokter. Kau sudah bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur? Cepat kembali ke tempat tidur. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ini hanya luka ringan. Dokter baru saja melakukan pemeriksaan seluruh tubuhmu. Hasilnya belum keluar. Anda membesar-besarkan masalah kan? Lihat, saya baik-baik saja. Yunsi kan? Ya, saya. Anak muda, sekeras apapun kamu bekerja, saat hamil, Anda tetap perlu lebih memperhatikan istirahat. Oksigen darah rendah karena kelelahan. Ini bukan masalah serius. Dia hamil. Ya, selamat. Anda akan menjadi seorang ayah. Yunsi hamil anak Lu Bufan. Langit benar-benar membantuku. Hamil. Saya benar-benar hamil. Bagaimana mungkin saya hamil? Yunsi, kau baik-baik saja. Situasi pasangan Anda cukup istimewa. Dia tidak. Aku baik. Dokter, tolong beritahu kami, secara umum, relatif sulit untuk hamil jika terjadi keguguran. Anda mungkin tidak bisa hamil lagi di masa depan. Tolong lebih perhatikan. Terima kasih, dokter. Anak itu tidak mungkin. Mungkinkah itu milik Mang Qingyang? Jangan khawatir. Jika dia tidak menginginkan anak ini, aku pasti tidak akan melepaskannya. Saya tidak khawatir tentang itu. Saya tidak menginginkan anak ini. Kenapa? Dokter bilang, nanti akan sulit bagimu hamil lagi. Saya benar-benar tidak menginginkan anak ini. Saya membencinya. Anak itu bahkan belum lahir. Kenapa kau membencinya? Kau membenci Mang Qingyang. Ya, saya membencinya. Itu tidak masuk akal. Dia sangat kaya. Jika kau punya anaknya, kau tidak perlu bekerja lagi. Lagi pula, menurutku dia cukup baik padamu juga. Dia orang baik. Tidak. Bagaimana mungkin? Benar sekali. Masalah ini telah membebani pikiran saya. Terlalu menyesakan. Setiap kali saya melihat wajahnya, saya merasa mual. Anda bilang Anda tidak beruntung kan? Sejujurnya, saya lebih apes daripada Anda. Saya sangat membenci Jiang Xiaoye. Maafkan aku, Yunsi. Semua ini salahku. Aku hanya tergila-gila saat itu, setelah melihat fotomu. Jangan katakan itu. Meskipun dia tidak datang kepada Anda, dia akan menemukan orang lain. Jangan bicarakan ini. The film was translated Apa yang akan kau and lakukan sekarang? narrated by M Media. Saya tidak tahu. Kau tak boleh menggugurkan bayi ini. Tapi, Tapi apa? Aku bersedia menjadi ayah anak ini. Aku akan besarkan dia bersamamu. Jangan khawatir, aku akan anggap dia seperti darah dagingku sendiri. Jika Anda benar-benar ingin pergi, pergilah. Setiap hari, seolah Anda kehilangan jiwa. Siapa bilang aku ingin pergi? Aku hanya tidak mengerti. Yunsi, sangat baik pada orang seperti Lu Bufan. Mengapa dia secara khusus membenciku? Ini semua adalah tipuan wanita. Kak, Anda tak boleh mudah tertipu penampilan. Biar ku beritahu, jangan selalu di sini. Berpura-pura tahu, apa yang tidak kau tahu. Aku juga belum pernah melihatmu membawa pacar pulang. Kau selalu hanya bicara teori di sini. Tuan Muda Meng, ada hal yang ingin saya laporkan. Aku sibuk, tidak ada waktu untukmu. Lulin, kamu keluar dulu. Saya ada sesuatu untuk dilaporkan kepada Tuan Muda Meng. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan terlalu misterius di sini. Kita harus membicarakan masalah ini secara pribadi. Tidak pantas jika ada orang lain.
Terus. Tuan muda Meng, saya tahu Anda menyukai Yunsi, tapi wanita itu. Siapa yang kau bicarakan? Aku. Saya berbicara tentang Yunsi. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan hati tulus Anda. Bukankah kau sedikit terlalu ikut campur? Ini antara Yunsi dan aku. Apa hubungannya denganmu? Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Berhentilah bertele-tele. Bicara langsung. Yunsi belum menikah, tapi dia hamil anak Bufan. Jiang Xiaoyel, dari mana kau mendengar itu? Dokter yang mengatakan demikian. Saya bersumpah demi Tuhan, setiap kata adalah benar. Yunsi sedang hamil. Rumah sakit mana? Aku bertanya padamu, rumah sakit mana? Rumah sakit pusat di seberang jalan. Tuan Muda Meng, Anda mau kemana? Jangan banyak bertanya, ikuti saja aku. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriol di belakangnya. Sayangnya, saya adalah elang itu. Ini akan menjadi kekerasan. Yonsei, bagaimana kabarmu? Ada apa denganmu? Minggir dari jalanku. Meng Qingyang, jangan pikir hanya karena punya uang kotor, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Baiklah. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku dengar kau sakit. Mengapa Anda tidak keluar sebentar? Tidak apa-apa. Dia tidak akan melakukan apapun kepada saya. Anak itu milikku, bukan? Dia benar-benar cepat tahu. Apakah dia memantau saya di mana-mana sepanjang waktu? Kakak, katakan sesuatu. Anak itu milikku, bukan? Seperti yang diharapkan. Apa yang pasti terjadi, telah terjadi. Keluarga kaya menghamburkan uang, mempertahankan anak, dan membuang ibu. Plot yang mengerikan, melodramatis seperti itu. Itu benar-benar terjadi pada saya. Pergi ke neraka. Yunsi, katakan sesuatu. Pergi. Anak itu bukan milikmu. Apa sebenarnya yang salah kulakukan? Sehingga kau menghukumku seperti ini. Bahkan untuk orang seperti dia. Bahkan Lu Bufan, kau bisa memaafkan. Mengapa kau tidak bisa memaafkanku? Apa yang salah kulakukan? Mengapa kau sangat membenciku? Aku perlu alasan membenci kamu. Tidak mungkin. Kau pasti berpikir, kau terlalu tua, bahwa kau tidak cukup baik untukku. Apakah itu kurangnya kepercayaan diri? Bagaimana kamu bisa begitu narsis? Ini benar-benar bukan narsisme. Dari kecil hingga dewasa. Begitulah aku. Di luar negeri, gadis muda manapun yang melihatku akan tergila-gila padaku. Tapi hanya kau. Gadis-gadis muda tergila-gila padamu. Pada saat seperti ini, apakah ada gunanya aku pamer padamu tentang hal-hal ini? Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya padamu. Pria normal punya kebutuhan. Kenapa kamu belum punya pacar? Kakak, apakah kau ingin mendengar? Bicaralah. Sebenarnya, aku sebenarnya takut sakit. Buatlah alasan. Teruslah mengarang. Kamu anggap aku anak 3 tahun. Benarkah? Ayahku mengajariku sejak kecil, bahwa meskipun aku laki-laki, aku harus jaga integritas dan kemurnianku, terutama mengenai kesehatan fisiologis. Tubuhku hancur. Hidup ini akan hancur. Sudah berakhir. Jika anak ini tidak digugurkan, hidupku akan dianggap tidak bisa lepas dari telapak tangan Buddha. Baiklah, saya tak mau dengar kamu bilang begitu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Kembalilah. Yunsi, jangan berbohong padaku lagi. Anak ini milikku. Apakah anak ini milikmu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang ada di perutku. Kalau begitu itu milikku. Jika kamu ingin punya anak, pergilah punya anak sendiri. Berhentilah bercanda. Apakah itu baik-baik saja? Di gudang hari ini, batch pertama barang sedang dikirim. Seseorang perlu mengawasinya. Kamu sebaiknya kembali. Jangan menunda-nunda. Apakah pekerjaan ini masih penting? Jika kamu bersikeras tentang ini, jadi kami harus mengakhiri kontrak. Kau sudah hamil. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tetap akan mengakhiri kontrak. Meng Qingyang, kamu
Apa yang harus saya lakukan? Tuan Muda Meng ingin saya bertemu Anda. Ini adalah berkah besar. Bahkan jika dia tidak memerintahkan saya akan tetap merawat Anda dengan baik. Jangan khawatir. Apa urusanmu? Keluar. Yunsi, dokter mengatakan bahwa selama kehamilan, Anda tidak boleh marah. Saya tahu Anda memiliki temperamen buruk, tapi demi bayi di perut Anda. Mari kita coba mengendalikan diri sedikit. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu sengaja mencoba memprovokasi saya. Bagaimana mungkin? Keberuntungan Anda akan segera datang. Jadi jangan terpaku pada pikiran negatif. Pikirkan saja. Dengan latar belakang keluarga Meng, mana mungkin dia bersikap buruk pada Anda? Saya menyarankan Anda untuk membuka hati Anda. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Tolong berhenti membuatku jijik, baiklah. Kembalilah dan beritahu Tuan Muda Meng bahwa dalam hidup ini, saya tidak akan menemuinya lagi. Lulin. Di mana Yunsi? Sudah waktunya untuk melepaskan. Dia sama sekali bukan milik Anda. Apa yang kau bicarakan? Saya lama berunding dengannya dan menasihatinya untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Anak ini, dia bilang dia harus menggugurkannya. Ini bukti dia tak mencintai Anda. Jika dia menggugurkan anak ini, bukankah itu akan membuktikan bahwa aku tidak pernah benar-benar memilikinya? The film Anda was hanyalah hubungan translated satu malam. and narrated Kalian by memang tak M pernah saling Media. punya. Anda terlalu banyak berpikir. Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Tuan Muda Meng, Yunsi ini sudah mengundurkan diri. Kita harus segera mengadakan rapat untuk membahas masalah tindak lanjut. Lu Bufan, saya baru saja akan bertanya padamu. Luka Anda, bagaimana bisa sembuh begitu cepat? Aku baru mau bilang soal ini. Apa maksudmu? Aku bukan orang baik. Tapi aku juga bukan orang jahat. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sejujurnya, luka-luka di tubuhku ini sebenarnya dari Meng Qingyang. Dia mencari sekelompok orang untuk memukuliku. Aku sendirian, menghadapi lebih dari selusin dari mereka. Itulah mengapa aku terluka. Kenapa saya merasa seperti kamu sudah melenceng dari topik? Apakah kamu pamer bahwa kekuatan tempurmu luar biasa? Coba posisikan dirimu di posisi mereka. Sebenarnya, Meng Qingyang tidak seburuk itu. Dia benar-benar jahat. Aku tidak seberuntung itu. Kenapa kamu membela dia? Aku hanya khawatir. Kau akan menyesal. Kau, jangan terlalu gelisah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lu Bufan, maukah kamu menjadi sahabatku? Saya merasa sangat membutuhkanmu. Tidak apa-apa. Aku tahu bahwa di permukaan, kau sangat galak terhadap Meng Qingyang. Tapi jauh di lubuk hati, kau menyukainya. Meskipun aku juga sangat menyukaimu. Lanjutkan. Malam itu, ketika Meng Qingyang memukulku, aku tahu saat itu, pria itu memang sudah mencintaimu. Tapi kemudian kau memberitahuku, dia bukan pria yang baik. Aku sulit mempercayainya. Saya juga berharap dia tidak. Tapi saya tidak seberuntung itu. Tidak ada di antara kita yang beruntung. Mungkin dua hal negatif menghasilkan hal positif. Pria itu, Meng Qingyang, dia tidak akan tidak datangkan. Tidak, dia tidak akan. Ini urusan keluarga mereka sendiri. Kita akhirnya menunggu hari ini. Akhirnya, tidak lagi. Terikat oleh wanita itu. Saya muak beberapa tahun terakhir. Anda benar, modal harus mengejar keuntungan. Kita tidak menjalankan amal. Permisi, semuanya. Tuan Mudaman, silakan duduk. Begini. Yunsi telah mengundurkan diri. Jadi, perlu tanda tangan kembali kontrak ini.
Periksa dulu, kalau baiklah, silakan tanda tangan. Baiklah. Mulai sekarang, eksekusi. Semua akan diurus Jiang Xiaoye. Kemampuan Jiang Xiaoye tidak masalah, dan dia sangat berpengalaman. Serahkan saja padanya, aku yakin. Lulin, bagaimana menurutmu? Menandatangani kontrak ini, berarti dengan Yunsi, tidak akan ada lagi hubungan. Tanda tangani saja, oh sama saja. Mereka semua dari perusahaan yang sama. Kesalahan jadi tanggung jawab mereka. Ayah, mengapa kau di sini? Jika saya absen, Anda akan lepas kendali. Ayah, mengapa kau memarahiku? Anda yang tidak tahu tempat Anda. Apa yang Anda pelajari di luar negeri agar bisa merusak reputasi keluarga Meng? Ketul, Tuan Muda Meng. Apa kesalahannya? Jika Anda tidak bicara, saya hampir melupakan Anda. Ayah, Lulin bukan anakmu. Bahkan, jika dia melakukan kesalahan, kau seharusnya tidak memarahinya. Anda masih membela dia. Apakah Anda tidak punya malu? Lihat apa yang telah Anda lakukan. Sekarang rumor beredar di mana-mana. Saya cuma ingin tahu apakah itu benar. Rumor? Rumor apa? The film was translated and narrated by M Media. Sudah selesai. Ini tentang mereka berdua. Lihat kekacauan yang Anda buat. Aku tak tahu cerita ini akan meledak. Anda, Putra mahkota grup Chao Chen. Dan asistennya Lulin. Berita melodramatis macam apa ini? Jelas, seseorang mencoba mencelakaiku. saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda? Jangan bohongi saya. Ayah. Ayah bodoh. Ayah juga percaya berita semacam ini. Kalau begitu saya tanya Anda. Selama bertahun-tahun, mengapa Anda belum menemukan pacar? Saya menyuruh Anda menikahi Qiaoye. Anda kabur dari pernikahan, datang ke sini bilang mau bangun karir. Tapi malam, Anda telah menyebabkan situasi yang tidak masuk akal seperti ini. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu? Lulin, katakan beberapa patah kata. Ketua, Anda salah mengerti soal Tuan Muda Meng. Kami tidak. Lalu rumor-rumor di internet itu, bagaimana bisa dipercaya? Diam, tidak ada asap tanpa api di dunia ini. Mengenai masalah ini, Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya belum sempat memperkenalkan diri. Anda pasti Ketua Grup Chao Chen. Bapak Mang Hepin, benar. Itu saya. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya, sungguh, suatu kehormatan bisa bertemu Anda hari ini. Suatu kehormatan besar. Nama keluarga saya Shao. Di mana Yunsi? Saya ingin menemuinya. Yunsi, dia sudah mengundurkan diri karena kesalahan. Mengundurkan diri. Halo, Presiden Meng. Nama saya Jiang Xiaoye. Saya bilang, saya ingin bertemu Yunsi. Sungguh disayangkan. Adapun Yunsi, dia bahkan belum menikah. Dan dia hamil dengan seorang pria. Perusahaan tak bisa biarkan orang seperti itu merusak reputasi kami. Jati wanita itu sudah dipecat. Dasar bajingan, bersihkan mulutmu sebelum bicara. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Yunsi. Kalian semua justru melindunginya. Bukankah kalian semua tidur dengannya? Ada orang sepertimu di dunia ini. Kau abaikan bisnis tiap hari. Terus-menerus ikut campur urusan orang lain. Selalu berpikir untuk menjebak orang lain. Apakah Anda punya hak untuk menceramahi saya? Aku tidak sepertimu. Aku tahu salahku dan bisa benahi. Jiang Xiaoye, saya awalnya bermaksud menunggu sampai investigasi selesai. Lalu selesaikan semua urusan, lama dan baru, denganmu. Tapi kamu tak akan sempat bernapas. Kamu tidak memberiku apa-apa. Kamu terus-menerus membuatku kesulitan. Aku hampir mati kedinginan gara-gara kamu. Saya sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan. Yunji, apakah kau masih mengingatku? Iya, saya ingat. Kenapa kamu di sini? Ikan hitam batch itu siap dikirim, bukan? Kami benar-benar cukup cemas. Saya minta maaf, Presiden Mang. Ikan gabus gagal inspeksi. Tidak bisa dikirim. Saya dengar, mereka telah 10 hari dipelihara di air jernih. Mereka harus dipelihara 15 hari penuh. Antibiotik dalam tubuh mereka baru bisa dimetabolisme sepenuhnya. Kalau tidak, akibatnya parah.
5 atau 6 hari tidak terlalu berbeda. Kami tidak akan mempermasalahkannya. Ini adalah sesuatu yang akan dimakan orang. Kau kira aku takut kau minta tanggung jawab? Jika Anda tidak mengirim sekarang, itu akan menjadi pelanggaran kontrak. Saya siapkan denda untuk pelanggaran kontrak. Saya minta maaf, Presiden Meng. Tidak memenuhi standar, tidak bisa dikirim. Saat itu, wanita muda inilah yang sungguh memberiku pelajaran berat. Bahkan sekarang, memikirkannya, saya masih merasa malu. Jika itu orang lain, mereka pasti kirim barang lebih awal tanpa ragu. Tapi dia tidak. Aku dipaksa menunggu selama 15 hari. Baru setelah dicek lagi, dia kirim barangnya. Sejak transaksi itu selesai, saya merasa sangat tenang. Yunsi, kau adalah ziarahku menuju masa depan, pasangan abadiku. Wajar dia bersikeras kerjasama dengan Yunsi. Jadi begitu yang terjadi. Ayah. Yunsi juga mengandung anakku. Dia sekarang adalah anggota keluarga Meng. Benarkah? Sepanjang hidupmu, kau hanya melakukan satu hal yang benar. Apa sih yang terjadi antara kamu dan Lulin? Yunsi, apa yang kau pikirkan? Meng Qingyang, kamu wajib memberi penjelasan jelas hari ini. Jika kau berani menipu Yunsi, lihat saja The film kalau was aku tidak translated MUku LMO. and narrated by Aku bersumpah M-Media. demi Tuhan. Aku suka wanita. Aku mengerti. Yunsi, kau sudah melihatnya sejak lama. Rumor daring. Dan mempercayainya sebagai kebenaran. Itu alasan kau benci dan menolakku. Kamu tidak berpikir bahwa, begitu saja, saya akan percaya apa yang kamu katakan kan? Yunsi, kau memang telah disesatkan. Aku bukan orang seperti itu. Tolong percayalah padaku. Lulin, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jangan takut, bahkan jika itu benar. Kita semua bisa menerimanya. Tapi kamu terus menyangkalnya. Dan selalu menipu agar menikah dan punya anak. Ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Yunsi, apa yang kau katakan? Di depan banyak orang seperti ini. Terlihat sangat buruk. Apa yang harus saya berikan padamu? Muka. Lulin. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Saya ada urusan. Saya keluar sebentar dulu. Tunggu, biarkan saya berbicara untukmu, Lulin. Meng Qingyang, dia sendiri yang memberitahuku. 2 orang adalah teman semacam itu. Dan berkata bahwa kalian berdua tertarik pada gen saya. Selama saya bersedia, kamu siap keluarkan banyak uang agar saya mengandung anak untukmu. Lulin. Semua kata-kata ini diucapkan olehmu. Saya minta maaf. Saya takut Qiaoyi akan terlalu sedih. Dia sudah mengejarmu bertahun-tahun. Jika kau benar-benar bersama Yunsi. Diam. Saat aku kabur dari pernikahanku waktu itu, kau adalah yang pertama mendukungku. Mengapa kamu tampak tidak khawatir? Perasaan Qiaoyi saat itu. Jadi, kamu yang menghasutku selama ini. Untung saja aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Saya mengerti sekarang. Xiaoyang, apakah kau mengatakan kau tidak bersalah? Apakah otakmu seperti babi? Kau tidak menyadari apapun selama bertahun-tahun. Ayah. Yunsi, aku minta maaf. Aku meminta maaf padamu atas nama putra yang tidak berguna ini. Aku bukan di sini untuk terima maaf. Bapak Xiao, saya seharusnya tidak mengundurkan diri. Saya ingin terus bekerja di perusahaan. Itu suatu keharusan. Dengan klien besar seperti Ketua Mang mendukung kita. Kau bisa bekerja selama yang kau mau. Jiang Xiaoyi. Mulai sekarang. Kau dipecat. Anda munafik, Xiao. Anda membuat saya melakukan hal-hal ini. Jiang Xiaoyi. Aku beri kamu kesempatan adil untuk kerjasama. Itu salahmu sendiri karena tidak berguna. Siapa yang kau salahkan karena mengacaukannya? Siapa Yunsi? Saya. Kami telah meninjau data 3 tahun terakhir dari semua data dan tidak menemukan data dengan masalah pemalsuan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kesalahan informasi ini. Bagaimana itu mungkin? 3 tahun data. Tidak ada satupun kesalahan. Apakah Anda meragukan kemampuan kerja kami? Atau menuduh kami transaksi gelap? Apakah Anda melindunginya? Ini tidak masuk akal. Xiao Xueyun, Jiang Xiaoyi, kalian berdua,
Kalian dicurigai memasukkan bukti dan menuduh orang lain secara tidak benar. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan ini. Ayo pergi. Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Ini pertama kalinya aku melihat seorang bos menggali kuburannya sendiri. Dunia orang kaya sepertimu, aku benar-benar tidak mengerti. Berapa banyak yang cukup untuk didapatkan? Yunsi, apa sih yang terjadi antara kau dan Lu Bufan? Bagaimana kau bisa bersama seseorang seperti dia? Ada apa dengannya? Dia tidak mencuri atau merampok apapun. Apakah dia mengganggumu? Yunsi, nanti saya akan memberimu kartu. Ada beberapa ratus juta di dalamnya. Saya tidak begitu ingat jumlah pastinya. Belanjakan sesukamu. Belanjakan dengan boros. Cucu keluarga Mang kami. Dia harus aman saat masih dalam kandungan. Apakah Anda mencoba membelinya? Saya tidak bisa menerima uang ini. Yunsi, apa yang kau pikirkan? Pembelian apa? Itu semua karena asisten Anda, Lulin. Yunsi ketakutan. Aku minta maaf, Yunsi. Ini semua salahku karena buta. Sekitarku dipenuhi pembuat oner tersembunyi dan tak menemukan mereka bertahun-tahun, menyebabkan begitu banyak kesalahpahaman di antara kita berdua. Yunsi, anakku. Dia masih perjaka. Dia belum pernah punya pacar. Kau tidak akan rugi mengambilnya. Bagaimana kalau ini? Anda jadikan Lu Bufan sebagai asisten Anda. Kalau begitu, saya pertimbangkan terima Anda. Mengapa aku harus mencari keuntungan untuknya? Apa? Anda tidak mau? Baiklah, tidak masalah. Terserah apa katamu. Baiklah, gajinya 5 kali lebih tinggi dari Lulin. Tidak masalah. Bos, mulai sekarang, apakah kita akan bisa selalu berlagak seperti ini? Apa maksudmu, Pamar? Kita sekarang didukung oleh modal. Kalau begitu tentu saja kita harus berlagak. Jangan membuat masalah untuk adikku. Jangan main-main. Saya hamil. Dokter bilang, jika akan sangat sulit untuk hamil lagi. Hei kakak. Lebih lembutlah. Seharusnya tidak apa-apa kan? Buku itu bilang tidak. Kalau begitu, ciuman tak apa kan? Tidak, itu juga tidak diizinkan. Aku juga membaca di buku bahwa jika wanita berkata tidak, itu berarti ya. Kakak. Hanya satu ciuman.